Jaos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1068 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1068. One Piece Chapter 1068 mendapatkan judul The Dream of a Genius, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti mimpi dari sang genius. One Piece Chapter 1068 kembali melanjutkan cover story milik keluarga Germa 69. Judge dan Caesar Clown masih saling baku hantam hingga bonyok. Dalam isi kepala mereka terlihat beberapa sosok yang terlibat dalam organisasi Match. Ada 3 sosok, yang paling depan adalah Vegapunk, dan 2 sosok lagi masih dalam bentuk siluet. One Piece Chapter 1068 diawali dengan memperlihatkan Vegapunk Pythagoras yang mengapresiasi usaha dari CP0 yang telah mengembalikan Seraphim Kuma ke Pulau Egghead. Namun Esbir dapat kembali dengan sendirinya dari tempat para anjing pemerintah berada saat ini. Pythagoras menyebut Seraphim Kuma dengan codename Esbir. Pythagoras memberikan pernyataan ini dari jauh. Dia pun meminta maaf pada agen CP0 atas birokrasi yang mereka lakukan saat ini karena tak mengizinkan para agen CP0 itu untuk masuk dikarenakan Vegapunk sedang sibuk. Selain itu, Pythagoras kembali berterima kasih atas kerja keras para agen CP0. Saat ini kapal agen CP0 masih dikepung oleh Sea Beast Weapon milik Vegapunk Lilith. Lucci hanya terdiam mendengar ocehan Pythagoras. Sedangkan Kaku kecewa karena kedatangan mereka disambut dengan sangat dingin. Namun dalam hatinya, Lucci berpikir jika Vegapunk telah menyadari tujuan kedatangannya ke Pulau Egghead. Kaku masih saja koar-koar. Dia bercerita mengenai perjalanan mereka yang sangat panjang. Setidaknya Vegapunk membiarkan mereka masuk dan menawarkan teh hangat atau semacamnya karena cuaca di luar pulau sangatlah dingin. Pythagoras menanggapi keluh basah dari Kaku. Dia berkata di dekat sini ada markas angkatan laut G14. Jadi mereka bisa... Lucci tiba-tiba memotong pembicaraan dari Pythagoras dan bertanya apakah yang sedang berbicara adalah Vegapunk. Yap, jawab Pythagoras. Lucci kemudian bertanya mengenai kasus hilang kontak dari beberapa anjing pemerintah yang terjadi belakangan ini di Pulau Egghead. Dan Lucci yakin jika Vegapunk mengetahui akan insiden tersebut. Pythagoras yang mendengarnya sedikit bingung dan menanyakan kasus apa sebenarnya yang dimaksud oleh Lucci. Lucci kemudian menjelaskan detailnya. 2 bulan lalu terjadi hilang kontak dengan kapal CP5. Sebulan lalu terjadi hilang kontak dengan kapal CP7. Lalu seminggu lalu giliran kapal CP8. Lucci menanyakan mengapa selama 2 bulan terakhir ini tak ada kapal pemerintah dunia yang kembali setelah berlayar dari Pulau Egghead. Pythagoras kembali menjawab jika dia telah memastikan seluruh kapal pemerintah dunia yang kembali dari Pulau Egghead semuanya sudah berlayar dengan aman. Mendengar tuduhan tersebut, Lilith naik pitam. Dia kesal dengan pernyataan Lucci yang seolah-olah mereka telah melakukan hal yang tak senonoh pada kapal pemerintah dunia. Lilith juga memperingati CP0 agar jangan macam-macam dengan mereka. Pythagoras mencoba meredam amarah Lilith agar dia tak mencoba melawan para agen CP0 tersebut. Lilith memiliki opsi lain. Dia akan membuka pelabuhannya dan dia akan menginterogasi para anjing pemerintah tersebut. Namun Pythagoras juga tak menyetujui ide tersebut. Pythagoras kembali meminta para agen CP0 untuk meninggalkan Pulau Egghead. Lucci hanya bisa mengamini pernyataan Pythagoras dan setelahnya komunikasinya terputus. Seluruh agen pemerintah itu pun kebingungan. Kaku bertanya pada Lucci apa yang harus mereka lakukan. Lucci meminta pada semuanya untuk bersiap-siap meninggalkan kapal. Mereka akan terbang ke Pulau Egghead dengan memanfaatkan kemampuan dari Esbir alias Seraphim Kuma. Dan ketika mereka berhasil masuk ke dalam Pulau Egghead, maka para Sea Beast Weapon itu akan segera menghancurkan kapalnya, ucap Lucci. Semua agen pemerintah di sana mengerti apa yang diperintahkan oleh Lucci. Jin kemudian berpindah ke kerajaan Kamabaka di perairan Grand Line. Bartolomeu Kuma masih terus berlari ke arah yang tak diketahui dan pasukan revolusioner masih memanggil-manggil namanya dan menanyakan arah tujuan dari Kuma. Tiba-tiba Kuma menggunakan kekuatan buah iblis Nikyu no Mi untuk berteleportasi entah kemana. Di sisi lain, Dragon hanya bisa melihat kepergian Kuma.
Kemanakah Kuma akan pergi? Sepertinya dia terkoneksi dengan Vegapunk. Karena pada chapter lalu ketika Sokka meminta cloningan Vegapunk yang lain untuk siap-siap bertarung, Kuma juga langsung tegak berdiri dan saat ini telah berteleportasi. Yap, Oda sering membuat plot ayah dan anak di setiap arc-nya. Sehingga sudah dapat dipastikan jika Kuma akan pergi ke Egghead. Namun apakah Dragon mengetahui tujuan Kuma berteleportasi? Dan apakah Dragon akan menyusul Kuma? Jin kembali berpindah ke Pulau Egghead, tepatnya di pembuangan barang bekas. Luffy mempertanyakan kembali alasan mengapa Vegapunk ingin dirinya membawa dia untuk pergi. Padahal laboratoriumnya berada di Pulau Egghead. Vegapunk kemudian menjelaskan semuanya. Perkataan Luffy memang benar. Dia telah menggunakan banyak dana milik pemerintah dunia dan sampai sekarang dirinya masih melakukan penelitian. Vegapunk pun puas akan hal itu. Bahkan saat ini ide-ide brilian tak hentinya mengalir di kepalanya. Namun saat ini dia merasa telah kekurangan asisten serta kekurangan dana. Karena suatu saat nanti dia ingin sekali membuat sebuah dunia dengan ilmu pengetahuannya. Dunia di mana energi dapat ditemukan dan digunakan di seluruh tempat. Dan semua itu gratis. Di sisi lain, Luffy diperlihatkan tak memperhatikan omongan Vegapunk. Dia malah ngupil dan bertanya apa yang akan dirasakan oleh semua orang dengan impian Vegapunk itu. Vegapunk kesal karena ternyata sedari tadi Luffy tak mencerna apa yang dia jelaskan. Jinbe lalu berkata mengenai sumber daya yang dapat digunakan sebagai energi. Saat ini sedang diperebutkan oleh banyak negara dan hal itulah yang menjadi alasan dari peperangan selama ini. Vegapunk membenarkan pernyataan Jinbe. Manusia memang bodoh, padahal mereka dapat merasakan energi di sini, di sana, dan dimanapun. Yap, tangan Vegapunk menunjuk-nunjuk ketika mengatakan hal itu. Sebenarnya energi apa yang dimaksud oleh Vegapunk? Apakah energi panas matahari? Karena sebelumnya Lilith pernah menyinggung jika dirinya sangat ingin membuat matahari buatan. Meskipun dunia ini dipenuhi dengan energi tersebut, jika dia bisa membuatnya menjadi energi terbarukan, maka Vegapunk mampu menghilangkan perang yang selama ini terjadi di dunia. Dan dia yakin pasti ilmu pengetahuan akan sampai di titik itu suatu saat nanti. Di sisi lain, Luffy masih saja mengupil ketika mendengarkan penjelasan dari Vegapunk. Dan dia menyimpulkan jika Luffy tak tertarik dengan impiannya tersebut. Luffy menyimpulkan jika seseorang yang dapat membuat semua orang menjadi senang adalah orang baik. Namun Luffy juga tak tertarik jika disebut sebagai seorang pahlawan. Luffy kembali menanyakan tujuan mengapa Vegapunk ingin pergi dari pulau ini. Vegapunk menjelaskan semakin dia ingin mencoba membuat energi terbarukan itu, dia mengetahui bahwa sumber energi yang dia cari sama dengan energi yang menggerakkan robot kuno tersebut. Walhasil dia semakin dekat dengan energi kuno itu. Karena Vegapunk adalah seorang ilmuwan, dia sangat ingin mengetahui akan energi kuno tersebut. Ketika dia membongkar seluk-beluk dari sejarah terlarang itu, dia menemukan banyak hal yang sulit untuk dipahami. Dan saat itu tanpa Vegapunk sadari, dia telah melanjutkan tekad dari Profesor Clover. Dan pada akhirnya, dengan cepat Vegapunk semakin dekat dengan kebenaran. Tiba-tiba terjadi ledakan di sisi lain pulau. Luffy pun bertanya-tanya akan hal itu. Vegapunk lalu membuat simpel alasannya untuk Luffy. Intinya dia sudah terlalu dalam mengetahui mengenai sejarah terlarang. Dan itu artinya pemerintah dunia akan segera melenyapkannya. Sama seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah dunia pada Ohara. Vegapunk lalu mengatakan jika ledakan tadi disebabkan oleh CP0. CP0? Tanya Luffy, bingung. Vegapunk menjelaskan jika CP0 merupakan anjing pemerintah yang hanya bergerak saat diperintah oleh kaum naga langit. Apaan tuh CP0? Bukankah mereka adalah CP9? Ucap Buaka Luffy yang masih kebingungan. Jinbe menjelaskan CP0 adalah kasta tertinggi dari para anjing pemerintah. Lalu dikatakan jika ketika mereka melakukan pergerakan, itu menjadi pertanda terjadinya sesuatu yang akan mengubah sejarah. Jin kemudian memperlihatkan anggota CP0 yang sudah memasuki Pulau Egghead berkat kemampuan Nikyu no Mi milik Seraphim Kuma. Kaku sangat terkesima saat melihat kota yang sangat futuristik tersebut. Para peneliti kebingungan karena biasanya
para agen pemerintah memakai setelan jas berwarna hitam, dan mereka juga memasuki Pulau Egghead melalui pelabuhan. Selain itu, para peneliti mendapatkan laporan jika 2 ekor Sea Beast Weapon telah dihancurkan di pesisir pulau, sehingga mereka menyimpulkan orang-orang yang ada di hadapannya saat ini adalah penyusup. Pythagoras menginformasikan pada Sokka jika CP0 telah masuk ke dalam pulau. Dia bingung bagaimana cara mereka bisa melewati pelabuhannya. Mendengar hal itu, Usopp langsung kejang-kejang. Di sampingnya, Nami berharap Lucci bisa segera pergi dari pulau ini karena dia tak menyukai sosok Rob Lucci. Sokka kemudian melihat melalui monitor jika kapal mereka telah dihancurkan oleh Sea Beast Weapon. Dia lalu menyimpulkan jika para agen CP0 itu telah menolak permintaan mereka. CP0 sepertinya sudah menyadari akan hal itu, dan mereka memasuki pulau menggunakan suatu kemampuan. Sokka yakin mereka menggunakan kemampuan teleportasi milik S-Bear. Para anjing pemerintah itu memutuskan untuk bertarung, meskipun harus merelakan kapal milik mereka. Jika memang seperti itu, Vegapunk Sokka tak memiliki pilihan lain selain bertarung dengan para CP0. Sokka kemudian memerintahkan untuk mengungsikan para peneliti dan pekerja yang ada di Pulau Egghead. Lalu Sokka juga meminta Atlas untuk segera kembali ke Lab Phase. Sokka juga meminta Pythagoras untuk mempersiapkan Seraphim, S-Snake, S-Hawk, dan S-Shark, sekaligus memberikan otoritas pada Sentomaru untuk mengendalikan mereka. Apakah Sentomaru juga ada di Pulau Egghead? Jika iya, apakah dia akan membela Vegapunk atau para agen CP0? Menarik. Shin kembali berpindah. Vegapunk asli menanyakan kembali pada Luffy apakah dia mau membawanya pergi ke lautan setelah dia mengemas barang-barang miliknya. Chopper berkata pada Vegapunk untuk tidak berpikiran seperti dia sedang ingin pergi liburan. Jinbe juga menambahkan jika Vegapunk sampai menghilang, maka dunia akan sangat gempar. Namun Luffy dengan kepolosannya, atau mungkin kebakaannya kali ya, dia berkata, "Ya, karena kau memiliki kepala yang lucu, aku akan memenuhi permintaanmu." Chopper kesal saat mendengar keputusan Luffy yang benar-benar membagongkan. Vegapunk senang mendengarnya. Dia lalu meminta Luffy dan yang lainnya untuk pergi ke atas, karena tempat ini pasti akan menjadi area pertempuran. Vegapunk juga meminta Luffy untuk membawa Bonnie ke area Lab Phase yang ada di balik awan di atas sana. Siap, ucap Luffy. Vegapunk akan menunggu mereka di Lab Phase. Perlahan tubuhnya memudar dan akhirnya dia menghilang. Luffy pun kaget saat melihatnya. Jinbe berkata semua hal-hal futuristik yang ada di sini telah membuat kepalanya menjadi sakit. Shin kembali berpindah. Para agen pemerintah terkejut saat melihat ada monster raksasa di hadapan mereka. Para kroco langsung menembak menggunakan senapan, namun monster itu tak mempan ditembak. Kaku terkesima dengan monster luar angkasa tersebut. Selama ini dia memang sangat ingin melawan monster yang tak pernah ada di lautan ini. Tempest Kick. Kaku mencoba menendang monster itu, namun Stacy berkata jika semua itu akan sia-sia karena monster itu hanyalah sebuah hologram. Kaku kesal karena Stacy tak menginformasikannya dari awal. Lucci menyadari jika Stacy mengetahui semua yang ada di pulau ini. Stacy hanya menjawab jika dia seperti bernostalgia saat berada di Pulau Egghead. Ada hubungan apa Stacy dengan Vegapunk? Apakah dia dulunya tergabung dalam organisasi Mates sebagai mata-mata dari pemerintah dunia? Itulah mengapa pemerintah dunia dapat menangkap para ilmuwan tersebut. Ditambah lagi Stacy juga tergabung dalam organisasi Underworld. Kaku yang sudah kepalang terbang berinisiatif untuk mengecek apa yang ada di balik awan. Dia berpikir jika Vegapunk ada di pulau ini, pasti dia berada di sana. Di bawah, Stacy berkata pada Lucci apakah dia melihat 2 garis yang ada di atas awan. Jika ada musuh yang melewati garis tersebut, maka tembakan laser akan aktif dan menembak musuh tersebut. Saat Stacy menjelaskan ini, Kaku tanpa ragu melewati garis tersebut dan seketika dia terkena tembakan laser. Stacy berkata jika itu dinamakan Frontier Dome yang merupakan sistem pertahanan yang mengelilingi Lab Phase. Stacy mewanti-wanti agar mereka tak menganggap remeh ilmuwan paling jenius di dunia ini. Lucci meminta Stacy untuk menjelaskannya dari awal sebelum mereka bertindak. Kaku terlihat gosong. Dia kesal dengan perilaku Stacy yang membagongkan.
Stacy pun berkata pada Kaku untuk menganggapnya sebagai pemanasan. Tiba-tiba Vegapunk Atlas berlari ke arah agen CP0. Dia sangat marah karena di Pulau Egghead ini tak boleh ada yang membuat kekacauan lebih besar darinya. Stacy memberitahukan jika di hadapan mereka adalah Atlas yang merupakan salah satu Vegapunk. Sokka memerintahkan Atlas untuk tidak menyerang agen CP0 karena kekuatannya tak sebanding dengan mereka. Ultra Mighty Punch! Atlas bersiap menyerang, namun Lucci langsung berubah ke mode Zoan kucing kampungnya dan berkata semua ini bukanlah permainan. Lucci melompat dan menyerang wajah Atlas menggunakan teknik Rokugan. Kaku berkata jika Lucci benar-benar tak memberikan rasa belas kasihan sama sekali. Para peneliti dan pekerja telah mendapatkan komando evakuasi untuk segera mengungsi di area pabrik karena saat ini mereka tengah mendapatkan serangan. Wajah Atlas terlihat hancur dan asap keluar dari mulutnya. Namun Rob Lucci berkata jika Atlas masih bernafas dan itu artinya dia masih belum mati. Di sisi lain, Luffy diperlihatkan sedang berlari sembari menggendong Bonnie dan dia bersiap untuk menggunakan roket yang ada di sepatunya. Namun Luffy ternyata malah berlari ke arah para anjing pemerintah itu berada dan tanpa sengaja dia berpapasan dengan Rob Lucci. Mugiwara, ucap Lucci. Pria merpati, ucap Luffy. Nah, akhirnya dua insan ini dipertemukan kembali. Apakah Luffy akan melawan Rob Lucci? Ya, tentu saja. Alasannya karena Vegapunk Atlas telah dihancurkan oleh Rob Lucci. Yap, Atlas telah memberikan Luffy makanan. Nah, apa yang akan terjadi jika seseorang yang memberikannya makanan terluka? Sudah dapat dipastikan orang yang melukainya tidak akan baik-baik saja. Jika Luffy melawan Lucci, lalu siapa yang akan melawan Kaku, Stacy, dan Seraphim Kuma? Saat ini Bonnie sedang pingsan. Kemungkinan besar Luffy akan meminta Chopper untuk membawanya ke Lab Phase. Nah, saat naik ke atas, Chopper akan bertemu dengan Zoro dan Brook. Pasti mereka akan langsung turun ke Pavilion Phase untuk bersenang-senang. Zoro akan melawan Kaku, lalu Jinbe akan berhadapan dengan Seraphim Kuma, sedangkan Brook akan berhadapan dengan Stacy, karena dia pasti sangat ingin melihat celana dalamnya. Karena Luffy pasti akan sangat marah, kemungkinan besar Lucci bisa dikalahkan hanya dengan sekali pukulan oleh Luffy. Mengingat saat ini ketiga haki Luffy sudah mencapai level advance, dan buah iblisnya pun sudah awakening. Sedangkan Zoro seharusnya juga bisa mengalahkan Kaku hanya dengan sekali serangan jika Zoro menggunakan teknik King of Hell yang dilapisi dengan advance haki raja. Gimana videonya? Keren banget kan? Ada yang baru nih dari Lifestyle Anime dan Misfit Society. Desain terbaru, Jolly Roger, Mugiwara, Pirates. Pasti ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang beli kaos di sini bisa dapat banyak loh. Kamu bisa dapat 4 stiker dan kemasan yang keren. Untuk kamu yang beli lebih dari satu akan mendapatkan free gantungan kunci dan diskon Rp10.000. Jangan lupa, kamu juga bisa dapat free ongkir dan tentu saja pembelian bisa dengan sistem COD. Sekarang kita hanya menyediakan kaos versi premium saja ya, dengan ketebalan 24S dan tersedia warna hitam dan juga putih. Ukuran dari S sampai 3XL. Jadi kalian yang sering minta ukuran jumbo, di kita juga pasti ada. Yuk segera check out pemesanan, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Terbatas untuk 150 pembeli pertama saja ya. Yos nakama, itulah video analisis untuk One Piece chapter 1068. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.